كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan pembahasan kitab zakat. Dan malam ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang zakat tijarah. Jadi zakat urud tijarah. Zakat barang-barang dagangan. Ya, mengingat banyak di antara kita yang mungkin berprofesi sebagai pedagang, toko, atau pedagang apapun, maka itu jangan lupa memperhatikan zakatnya. Karena yang kita lihat, teman-teman di sekitar kita atau banyak dari kaum muslimin yang dagangnya sukses, tokonya besar, bercabang di mana-mana, tapi mereka tidak membayar zakat perdagangannya. Dan ini kan dikhawatirkan akan menjadi petaka baginya di yaumul qiyamah. Sebagaimana di awal kemarin diterangkan bahwa harta itu Allah Ta'ala akan jadikan besi, panas, lempengan yang dipanaskan di api jahanam, lalu ditempelkan di dahinya, di perutnya, dan di punggungnya. Dengan hujjah, itu adalah kunuz, itu adalah harta yang mereka simpan-simpan, tidak dikeluarkan zakatnya. Maka itu para pedagang, siapapun, mohon diperhatikan barang dagangannya. Kalau memang masuk kewajiban zakat, maka segera keluarkan ketika sudah waktunya. Ya. Baik, kita bahas zakat tijarah ini. Pertama dari definisi fikihnya. Didefinisikan oleh para ulama bahwa ma yu'addu lil bai' wasyira' biqasdir ribah. Jadi barang dagangan itu yang dimaksud yang terkena zakat itu adalah barang yang memang dibeli untuk dijual kembali dan bermaksud mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Jadi apapun dari barang yang dibeli dengan niat dijual kembali untuknya memperoleh keuntungan dari barang tersebut, maka barang tersebut disebut urud tijarah, yakni barang dagangan yang bisa terkena kewajiban zakat. Beli mobil niat dijual lagi untuk mendapatkan untung, maka mobil itu termasuk barang zakat yang terkena wajib zakat. Beli motor juga demikian, yang diniatkan untuk dijual kembali, maka barang itu termasuk barang yang bisa terkena wajib zakat. Dan apapun, beli tanah juga begitu, dengan niat diperdagangkan, jadi kafling, dan semisalnya, itu pun akhirnya menjadi urud tijarah, yang bisa terkena wajib zakat. Ya. Rumah juga demikian, beli rumah dengan niat untuk diperdagangkan, jual beli rumah, memang dari awalnya niat untuk diperdagangkan, maka barang itu, rumah itu sudah menjadi barang yang terkena wajib zakat, yakni urud tijarah, barang dagangan yang bisa terkena zakat. Ya. Kemudian apa hukumnya secara syar'i zakat barang dagangan ini? Ada khilaf di antara para ulama, dan yang paling kuatnya adalah hukumnya wajib, seperti zakat-zakat yang lain, seperti zakat mal dan selainnya. Dia hukumnya wajib, dan ini pendapat jumhur para ulama.
dengan dalil Al-Quran, hadis, kaul sahabat maupun kias. Di antaranya dalil Al-Quran ada pada surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kalian usahakan, dari harta yang baik, dari apa yang kalian usahakan, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yakni pertanian. Jadi ayat ini mengisyaratkan ada kewajiban infak, yakni zakat, dari barang dagangan dan hasil pertanian. Karena lafadznya min thayyibati ma kasabtum, itu barang dagangan dari apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ini pertanian. Maka itu Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam Sahih Bukhari itu bab Kitabuz Zakat dengan berdalilkan ayat ini. Beliau katakan maka sabetum, yakni tijarah. Ayat itu yang berbunyi maka sabetum, dari apa yang telah kalian usahakan, itu maksudnya adalah perdagangan. Jadi usaha perdagangan kita, dan barangnya itu adalah barang yang wajib zakat. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, meskipun ada yang berpendapat sanadnya ini bermasalah, disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari marfu' kepada Nabi, katakan fil ibil sadaqatuha, wa fil ghanam sadaqatuha, wa fil buz sadaqatuhu. Pada onta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, pada buz ya ada zakatnya. Jadi buz itu pakaian, ya. Maksudnya pedagang buz, pakaian jubah kebesaran itu kalau di Saudi itu juga ada zakatnya. Maka itu bus ini adalah pakaian yang diperdagangkan. Pakaian yang diperdagangkan. Ya. Ya, paling tidak hadis ini memang di sebagian mempermasalahkan sanadnya itu. Namun paling tidak masuk kepada hadis secara umum, kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika dakwah di Yaman untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman, "A'limhum annallahu aftarada 'alaihim shadaqah min amwalihim." Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada mereka zakat dari harta-harta mereka. Dan ini mencakup termasuk harta dagangan, karena itu termasuk dari harta mereka. Ya, itu dari hadis. Kemudian dari pendapat kaulnya para sahabat, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laisa fil urud zakatun illa ma kana lit-tijarah." Pada barang-barang itu asalnya tidak ada zakatnya kecuali yang diperdagangkan. Jadi semua jenis barang yang kita punya dibeli untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan, maka semuanya dianggap barang tijarah. Jadi tijarah yang terkena wajib zakat gitu. Ya, jadi insyaallah taala cukuplah sebagai dalil dari Al-Quran dan hadis serta kaulnya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa perdagangan kita ini adalah barang-barangnya terkena wajib zakat. Terkena wajib zakat. Maka untuk berdagang mohon diperhatikan syarat-syaratnya dan bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut. Baik, berikutnya adalah syarat. Syarat dari barang dagangan kita yang terkena wajib zakat. Pertama, barang kita yang didagangkan itu tidak termasuk memang barang yang terkena wajib zakat secara zatnya. Ya, seperti misalkan dagang emas, dagang perak, emas dan perak itu sendiri ada zakatnya. Maka itu tidak mungkin syariat ini menjadikan dua zakat sekaligus dalam satu barang. Jadi
kita tidak terkena zakat tijarah maupun bebarengan gitu. Zakat tijarah sama zakat emasnya. Jadi yang terkena cuma satu, yakni zakat emasnya sendiri. Tapi itu insya Allah tidak begitu terpengaruh karena kembali ke nisabnya masing-masing. Jadi kalau zakat emas, dagang emas, dagang perak, maka yang dikeluarkan adalah zakat emasnya. Zakat emas. Sama saja nanti hitungannya. Salah satu. Begitu. Kemudian syarat yang kedua, barang dagangan kita ini sampai nisab. Nisabnya itu sama dengan nisab mal kemarin kita kan 85 gram emas 24 karat. Ya. 85 gram emas 24 karat. Jadi artinya kalau kita punya barang dagangan senilai itu, kita kulaan itu senilai itu, ya, itu maka sudah terkena wajib zakat. Maka harus dihitung tanggalnya nanti setahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Jadi syarat kedua itu tadi sampai nisab barang dagangan kita, yakni 85 gram emas, sesuai dengan harga terakhir yang kita saat itu, misalkan 1 juta ya berarti 85 juta barang dagangan kita. Buka toko kelontong misalkan, ternyata isinya kita belanja sampai 100 juta ya berarti toko kita itu sudah terkena wajib zakat. Ya. Kemudian syarat ketiga ditunggu 1 tahun, 1 haul, ya, 1 perputaran 1 tahun. Jadi kapan barang dagangan kita ini menyentuh nisabnya, misalkan tanggal 1 Januari 2022, maka nanti ditunggu tanggal 1 Januari 2023. Dihitung lagi. Ya, itu namanya stok opnam. Ya, dihitung barang dagangannya, lalu dikuangkan. Ya, itu proses mengeluarkan zakat seperti itu. Dan tetap pendapat yang dikuatkan dari tahun tanggal 1 Januari 2022 itu sampai tanggal 1 Januari 2023 itu fluktuasinya di tengah perjalanan itu nggak diperhitungkan. Yang penting akhirnya itu berapa. Yang penting tanggal 1 Januari 2022 barang dagangan kita sudah sampai nisab, misalkan 100 juta nilainya. Nanti untuk setahun itu perjalanannya kita nggak pedulikan. Yang penting ketemu tanggal 1 Januari 23 itu kita stok opnam. Kalau ternyata masih segitu atau mungkin lebih, maka terkena zakat. Terkena zakat 2,5%. Ya. Di pertengahannya itu kita nggak perhitungkan. Penting akhirnya itu berapa, kita stok opnam. Baru kita caranya. Nah, caranya begini. Ketika sudah tiba saatnya, tanggal 1 Januari 2023, misalkan kita stok opnam barang itu, kemudian kita keluarkan kimahnya. Jadi kita keluarkan nilai jualnya. Ya, jadi warung itu kita pas stok opnam ya. Dan kita total berapa nilainya barang dagangan kita itu, duitnya maksudnya. Kemudian ditambah modal yang akan diputar saat itu, kalau ada. Ya, modal yang akan diputar saat itu, mungkin dari keuntungan ataupun yang lain. Setelah itu, dikurangi hutang yang harus dibayar ketika itu. Ya. Jadi komponennya itu 3 ya, saya ulangi ya. Jadi ketika tiba waktu perhitungan zakat, maka di stok opnam semua barang dagangan, dikeluarkan nilainya, kemudian setelah dijumlah, ditambah modal yang akan diputar kalau ada, ditambah lagi piutang lancar.
Ya, barangkali kita punya pelanggan yang punya hutang ke kita, tapi lancar bayarnya. Kalaupun nyicil itu lancar, maka hutang kita yang di pelanggan itu, piutang kita maksudnya, piutang kita itu dimasukkan ke harta. Jadi komponennya itu. Jadi jumlah barang dagangan, ditambah modal yang akan diputar, ditambah piutang lancar, baru dikurangi hutang yang harus dibayar saat itu. Biasanya hutang supplier dan lain-lain yang memang harus dibayarkan di bulan itu. Sisanya baru dikalikan 2,5%. Sisanya dikalikan 2,5%, baru nilainya itulah nilai zakatnya itu. Ya, itu caranya seperti itu. Dan saya sendiri pernah ngitung zakat di toko besar ya di Arab Saudi, itu saya yang hitung. Jadi kebetulan barang dagangannya banyak sekali. Dimintai tolong untuk ngitung zakat. Jadi harus tutup tokonya. Sehari semalam itu tutup. Kita kerahkan pasukan stok opnam. Kita buat tabel-tabelnya supaya mudah. Lalu dikeluarkan kimahnya, harga jualnya itu. Jadi misalkan barang dagangan itu ada 1.000 item, itu dikeluarkan nilai jualnya. Harga jualnya itu lalu ditotal, baru ditambah modal yang akan diputar yang ada di kasir, berapa jumlahnya, kemudian ditambah lagi piutang lancar, baru setelah itu dikurangi hutang. Kita lihat daftar-daftar supplier yang akan nagih bulan ini, berapa gitu, udah langsung disisihkan untuk bayar hutang, nah, sisanya baru dikalikan 2,5%, dikeluarkan zakatnya itu. Gitu ya caranya. Itu kalau toko memang agak rumit karena harus stok opnam. Kalau misalkan dagangnya mobil ya, showroom, kan paling satu showroom isi berapa? Isi 20 mobil ya, gampang totalnya. Tinggal totalan aja. Kalau misalkan dagangnya kaplingan, tinggal kapling berapa kapling, 30 kapling, udah kalikan nilai jual, baru dikurangi hutang kalau ada, terus baru dikalikan 2,5%. Itu nilai zakatnya itu. Ya itulah para jamaah, apa namanya, untuk kewajiban zakat tijarah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka keasikan berdagang sampai lupa bayar zakat. Makanya ini saya punya, di sini ada teman itu mengeluh, punya harta banyak sekali, tapi kok nggak tenang katanya. Apa ya? Kok ada yang kurang rasanya ya Ustadz ya gitu. Punya harta banyak, tapi untuk ibadah susah, untuk taklim susah sekali, untuk bisa memahami ilmu susah sekali. Jadi kayak males gitu. Terus kurang nyaman hidupnya. Padahal itu kaya raya. Jadi omset sehari udah banyak sekali itu. Sampai mungkin ratus juta mungkin. Dagang sehari sampai omset segitu. Dia ngeluh, kenapa ya Ustaz? Padahal saya juga sering sedekah katanya. Saya sering sedekah kepada orang yang butuh. Kadang minjami teman, kalau butuh dipinjami. Nyumbang ke pengajian, sedekah ke masjid. Tapi kok masih ada yang ganjel, kok nggak enak hidup, rasanya hidupnya. Akhirnya saya tanya, uh, ada beberapa faktor sih Mas, gitu kan, yang seperti itu. Cuma yang pertama saya tanya dulu, yang pertama zakat tahunannya berapa dagangannya. Nah itu saat saya tidak kepikiran. Bisa jadi dari itu, akhirnya hidupnya nggak nyaman, gitu. Hartanya nggak barokah, hartanya nggak berkah. Mau taat tuh susah sekali. Ya, benar Pak. Ini dua orang yang kita lihat di sini itu dagang sukses tapi nggak mengeluarkan zakat. Itu mau menjalankan sunnah itu susah sekali. Yang benar-benar mau belajar tuh susah sekali, mau taklim itu susah. Padahal ya
dekat gitu. Dan mau taklim itu susah sekali. Saya khawatir itu menjadi penyebabnya itu. Ya wallahu alam ya, saya tidak tahu, cuman indikasi kalau harta itu tidak dizakati, itu kan jadi harta kotor ya. Selain pelakunya dosa, hartanya kotor. Kalau dimakan kan dia makan harta yang kotor gitu. Jadi dagingnya tumbuh dari harta yang kotor. Itu ngerinya itu. Maka apa itu yang perlu dikhawatirkan ini adalah zakat tijarah yang sering dilalaikan orang itu. Hidupnya nggak nyaman ini. Nggak berkah karena hartanya kotor yang dia makan. Untuk taat itu susah sekali. Ya wallahu alam. Jadi mohon diperhatikan kalau misalkan jamaah ada yang berdagang, ya silakan diperhatikan zakatnya dengan syarat-syarat tadi itu. Kalau misalkan nggak ada, ya mungkin temennya ada yang zakat, ada yang pedagang, diingatkan tiap tahunnya. Dan tidak mesti Ramadan ya, nggak mesti. Saya heran kalau Ramadan orang pada mengeluarkan zakat, ini zakat apa? Mengeluarkan zakat mal katanya. Kok bisa pas Ramadan ngitungnya gimana caranya? Padahal masuknya nisab kan nggak mesti Ramadan. Jadi masuknya nisab kan mesti, benda mesti Ramadan. Mungkin bisa bulan apa masuk nisab, lalu setahunnya kan setahun. Nggak mesti pas Ramadan gitu. Jangan-jangan keliru ngitungnya gitu. Keliru cara ngitungnya, cara haulnya gitu. Intinya seperti itu jamaah. Mohon diperhatikan kalau memang berdagang atau yang lain temannya, saudaranya punya barang dagangan, tolong diingatkan untuk zakatnya ini karena bahaya itu untuk kelangsungan hidupnya, dunia dan akhiratnya bahaya itu. Sepele tapi ancamannya ini berat itu. Harus dibakar di neraka dengan hartanya sendiri kan menyedihkan nih. Ya mending kan kita keluarkan uang nggak seberapa ya. Tapi kita selamat di akhirat, harta kita bersih, barokah kita hidupnya nyaman. Ya. Baik, mungkin itu para jamaah sekalian secara ringkas dari zakat tijarah ini, zakat perdagangan. Ya, silakan kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan. Dari saya materinya saya cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal. Salam salam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas kajian yang disampaikan di malam hari ini berkaitan dengan hukum zakat harta perdagangan. Kepada jamaah semuanya, kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang bisa kepada Ustaz Yahya. Kami persilahkan jamaah sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ini tadi terlambat Ustaz. Ya, kepentingan. Ini saya sebenarnya kan dagang ya Ustaz ya. Saya tuh Ya. profesinya dagang sama istri. Sebenarnya saya cuma membantu saja. Jadi saya belum begitu jelas Ustaz. Mohon apa ya? Ringkasannya lah biar cepat. Poinnya apa gitu loh. Poinnya apa yang menghitung dagang. Tadi ada tamu Ustaz. Iya, gitu aja Ustaz. Coba tadi jual ditambah modal yang ada di kasir dan apalagi tuh. Mohon sedikit aja Ustaz. Iya. Jadi intinya barang dagangan itu pastikan dulu nilainya sampai nisab. Ya, nisabnya itu emas 85 gram, 24 karat. Harga saat itu, nih Pak. Tadi
Kalau misalkan 1 juta ya berarti 85 juta. Barang dagangan itu nilainya sudah mencapai 85 juta. Berarti saat itu kita sudah terhitung wajib zakat. Nanti ditunggu 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian di tanggal yang sama ketika harta kita masuk nisab itu, baru nanti dihitung item-item dagangan itu, lalu diuangkan berapa nilainya, harga jualnya gitu. Setelah itu sudah ketemu nilainya, misalkan 90 juta, nanti ditambah modal yang akan diputar. Misalkan uang yang ada di kasir yang sekaligus keuntungan, sekaligus jadi modal, itu ditambahkan di situ. Jadi misalkan di kasir ada 5 juta yang akan diputar lagi. Ya, berarti 95. Kemudian tambah lagi piutang. Kalau misalkan toko tersebut ada pelanggan yang hutang, tapi lancar, bayarnya lancar, maka hutang itu juga ditulis di situ sebagai harta. Jadi 3 itu, Pak. Jadi nilai barang, ditambah modal yang akan diputar, ditambah piutang lancar. Setelah itu dikurangi hutang dagang. Saat itu yang harus dibayar. Biasanya sales ya, supplier yang harus nagih misalkan, atau apa misalkan yang harus dibayar, maka dipotong itu. Misalkan dipotong 5 juta yang harus dibayar saat itu, berarti totalnya barang dagangan akhirnya jadi 90 juta. Nah, itu dikalikan 2,5%. 2,5% yaitu sudah nilai zakatnya itu. Simpulannya itu. Ya. Terus tadi katanya nggak mesti bulan Ramadan ya Ustadz ya. Tapi kita kalau ya kita dagang sudah lama ya Ustadz ya. Maksudnya kemarin saya mengeluarkan zakat ya apa ya, penghitungannya belum sedetil itu. Berarti saya nanti menghitungnya nisabnya itu berarti selalu bulan Ramadan apa gimana Ustaz? Karena kemarin saya sudah bayar, kita sudah mengeluarkan bulan Ramadan Pak itu. Ya. Mengeluarkannya bulan Ramadan. Iya, selalu bulan Ramadan saya keluarkan. Berarti saya mengeluarkan lagi bulan Ramadan lagi gitu ya Ustaz ya? Ya akhirnya begitu. Dan sebenarnya teknisnya begini Pak. Sebenarnya misalkan kita ini sekarang mau mulai dagang misalnya. Tanggal sekarang lah contohnya ya. Tanggal 3 September nih, 3 Oktober ini ya, 3 Oktober 2022 kita mau mulai kulaan gitu. Kulaan ditaruh di warung kita ini. Ternyata kita kulaan itu sampai senilai 90 juta misalnya. Kulaannya itu untuk ngisi warung itu 90 juta. Berarti dengan sendirinya per tanggal itu barang dagangan kita itu sudah masuk nisab. Per tanggal 3 Oktober ini otomatis barang dagangan saya sudah masuk nisab karena nilainya sudah 90 juta. Nanti biarkan muter sampai 3 Oktober 2023. Baru 3 Oktober 2023 kita hitung lagi. Kalau memang segitu masih atau lebih, baru kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan
di tanggal 3 Oktober 2023 barang kita jadi 50 juta, misalkan, berarti tidak kena wajib zakat. Karena di bawah nisab. Gitu. Tapi kalau minimal 1 nisab atau lebih, maka itu yang dikenakan zakat. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kalian jenengan itu sudah mulai per Ramadan ya sudah. Tapi sebaiknya dihitung lagi, Pak. Jadi pas mau mengeluarkan itu, dihitung lagi totalnya dengan rumus-rumus tadi itu, biar pasti benar zakatnya itu nilainya. Jadi jenengan enggak kurang terutama ya, enggak sampai kurang nilainya yang dikeluarkan. Kalau lebih sih nggak apa-apa. Maksudnya kalau kurang berarti kan kita nggak dianggap bayar zakat. Tuh. Karena jenengan main perkiraan. Nggak ngitung soalnya. Atau mungkin sesuai nilai barang, Pak, jenengan mengeluarkannya. Atau perkiraan. Saya kemarin cuma perkiraan, Ustaz. Yang kemarin. Iya, berarti kan bisa jadi salah gitu. Iya, bisa jadi kurang ya Ustaz. Bisa jadi kurang gitu. Ya. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih juga. Iya, ya mungkin dengan apa ya pengertian yang sekarang ini ya nanti saya akan menghitung ulang dan startnya saya untuk membayar zakat tidak mesti bulan Ramadan kan Ustaz ya? Iya, enggak mesti bulan Ramadan. Kalau misalkan jenengan sekarang ngitung misalkan, soalnya kan belum tentu Pak barang dagang yang jenengan tuh wajib zakat soalnya belum tentu. Iya. Nah, makanya lebih baik dihitung sekarang. Dihitung sekarang, terus kita tahu oh nilainya segini ternyata. Kalau bisa pas habis kulaan itu Pak ngitungnya. Ya, memang agak susah. Masih kulakan kan barang di kios juga sudah numpuk banyak. Kita kulakan cuma tambahan-tambahan saja. Oke, artinya ketika kulaan kan barang kita sudah maksimal. Itu barang dagangan kita yang akan kita dagangkan setahun ke depan. Gitu. Iya. Maka itu ketika stok opname itu sebaiknya ketika lagi full barangnya. Jadi kita startnya mulai dagangan kita senilai ini. Gitu. Nah, kalau besok jenengan ngitung ketahuan ternyata nilainya 90 juta ya berarti dihitung per besok berarti. Insya Allah. Per besok, lalu dijalankan setahun dengan tanggal yang sama tahun depan, baru dihitung lagi. Kalau kurang dari nisab ya berarti nggak keluar zakat. Gitu. Nisabnya tadi berapa gram ya Ustaz ya? 85. 85 gram ya? Ya, emas 24 karat ya Pak. Ya. Emas 24 karat bisa ditanya ke ini. Ya. Ya, makasih Ustaz itu udah jelas. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian, masih ada kesempatan dan waktu, kami persilakan untuk mengisi tanya jawab ini. Kami persilakan. Yang lainnya bukan pedagang kali Pak, jadi nggak ada urusan dengan zakat. Bicara. Iya. Lainnya para pekerja semua kayaknya. Iya, lainnya nih ya menerima upah bukan mendapat untungnya. Bukan pedagang. Iya. Masih ada, Ustaz, mohon maaf, masih ada yang tercacat belum tertanyakan waktu menjelaskan tentang sholat, bisa Ustaz ya? Oke. Nah, itu pernah imam itu lupa, belum sujudnya baru sekali, terus berdiri, jadi kan harusnya duduk di antara dua sujud,
sujud baru berdiri. Ini enggak, langsung berdiri dan berdiri sempurna pada rakaat kedua. Diingatkan oleh makmum. Nah ini karena udah berdiri sempurna, apa lanjut berdiri atau kembali ke duduk lagi, Ustaz? Syukron. Harus kembali sujud. Karena sujud itu rukun sholat. Maka itu ketika dia lupa terus sujud pertama langsung berdiri, diingatkan, subhanallah, terus tahu dia harus turun meskipun sudah sempurna berdirinya. Karena kalau dia teruskan sudah nggak dianggap lagi, Pak. Semenjak dia tinggalkan sujud itu, sujud kedua itu, maka sholatnya sampai selesai itu udah nggak dianggap. Maka dia harus kembali. Beda dengan lupa tahiyat awal. Tahiyat awal, dia langsung berdiri rakaat ketiga. Kalau belum sempurna berdirinya, masih rata bungkuk gitu, terus diingatkan, maka dia turun untuk tahiyat awal. Tapi kalau dia sudah sempurna berdiri, maka dia nggak boleh turun untuk tahiyat awal. Karena berdiri itu rukun, tahiyat awal itu wajib. Jadi kalah. Dia harus tetap berdiri. Tapi kalau sujud, dia harus sujud. Dia harus turun. Ya. Karena tidak dianggap lagi sholatnya ketika meninggalkan rukun itu. Gitu nggak, Pak? Juga satu lagi, Ustaz, kaitannya dengan kemarin yang sujud tilawah, Ustaz. Ya. Untuk sujud tilawah itu ketika imam, ketika kita berdiri dari sujud tilawah, karena itu sudah tidak ada ayat-ayat lain yang kita baca, tapi langsung mau rukuk. Ini sedekap lagi atau Allahu Akbar langsung rukuk, Ustaz? Coba diulangi, Pak. Jadi ketika kita pada ayat terakhir itu ternyata ayat sajadah kan? Nah kan kita sujud tilawah. Nah, setelah sujud tilawah kita tuh berdiri langsung atau berdiri bersedekap, berdiri sempurna, terus baru rukuk. Ya, itu berarti surah Al-Alaq ya, Pak, berarti. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu kan kebetulan ayat terakhir. Di situ ada dua cara, Pak. Ada dua cara yang dianjurkan ulama. Pertama, dia tetap sujud. Allahu Akbar gitu, sujud. Selesai kok berdiri lagi, baca surat yang lain, sedekap lagi berarti. Jadi karena saya pernah mempraktekkan ini tanpa takbir, turunnya itu. Karena memang ada khilaf ulama kan. Setelah saya baca wasjud waqtarib, saya langsung turun sujud tanpa takbir. Sehingga jamaahnya ikut sujud semua. Lalu saya berdiri pun tanpa takbir. Tapi langsung saya baca surat yang lain. Qul huwallahu ahad, Allah, baru mereka berdiri semua. Biasanya saya baca agak panjang biar mereka berdirinya cukup. Gitu. Baca surah misalkan Zalzalah gitu misalkan. Jadi mereka berdiri semua, selesai baru saya takbir ruku, selesai. Itu cara yang dianjurkan para ulama seperti itu. Saya praktekkan seperti itu. Atau kalaupun khusus surat itu karena di akhir ayat nggak sujud tilawah juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman saya tetap milih sujud tilawah itu. Kalau misalkan takbir, tidak apa-apa juga takbir ya. Allahu Akbar sujud. Lalu berdiri lagi. Allahu Akbar berdiri. Lalu takbir lagi. Allahu Akbar sujud. Ruku. Itu. Karena sudah ada takbirnya jadi mereka tahu. Tapi kalau saya kan tidak pakai takbir. Jadi saya langsung tak baca surat yang lain biar mereka tahu, oh sudah berdiri imamnya gitu. Jadi mereka berdiri semua.
Caranya seperti itu. Kalau dengan pakai takbir, kalau tidak baca surat lain juga orang sudah ngerti, gitu. Sudah paham itu. Allahu Akbar, berarti berdiri. Setelah diam sejenak, terus Allahu Akbar, ruku. Gitu. Tapi kalau saya dianjurkan ulama seperti itu, baca surat yang lain. Ya, wallahu alam, saya praktikkan yang pertama itu tadi. Saya tidak pakai takbir. Saya ikut pendapat yang tidak pakai takbir. Ya, berarti kalau sholat sendiri tidak jadi imam sholat sendiri berarti tanpa takbir nggak apa-apa Ustaz ya, tanpa takbir ya. Dan langsung sedekap apa langsung rukuk? Sedekap dulu kan masih berdiri. Ya. Jadi ketika habis sujud berdiri kan sedekap dulu, terus takbir angkat tangannya, ruku. Allahu Akbar, ruku gitu. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Satu lagi Ustaz. Ya, satu lagi dari tentang pembagian zakat malnya tadi ya Ustaz ya. Itu yang bantu cari uang itu bisa mendapatkan enggak Ustaz? Apa itu bantu cari uang maksudnya gimana Pak? Pembantu dagang cari uang, pembantu cari uang. Pembantunya loh, yang rewangi dagang itu. Oh. Pembantu lah. Itu tergantung Pak, kalau dia masuk fakir miskin ya kena zakat. Kalau dia fakir miskin, kalau enggak ya enggak terkena Pak, enggak dapat harta zakat, pembagian zakat maksudnya. Fakir miskin apa cuma fakir saja? Ya fakir atau miskin gitu maksudnya. Fakir miskin. Fakir itu kerja dapat gaji tapi tidak cukup sampai malam. Jadi makannya cukup sekali tok dia. Misalkan dapat uang sehari hanya cukup buat sarapan tok gitu. Atau cukup buat makan siang aja gitu. Itu fakir Pak. Tapi kalau miskin dia bisa sehari bisa makan tapi malamnya nggak bisa. Itu miskin. Itu kata Imam Nawawi seperti itu. Artinya nggak cukup buat keluarganya lah gitu. Untuk kebutuhan keluarganya nggak cukup penghasilannya sehari itu. Jadi dia miskin, fakir atau miskin gitu. Kalau misalkan rewangnya jenengan itu seperti itu ya, tapi dia boleh dikasih harta zakat. Jadi kalau dia cukup buat makan cukup sehari sama keluarganya, berarti tidak masuk. Nah, kan dapat gaji dari jenengan kan? Iya. Dapat gaji, kalau itu cukup untuk makan sehari setiap harinya itu sama keluarganya, berarti dia tidak terkena, bukan mustahik gitu. Dia bukan mustahik zakat itu. Nanti Pak ada pembahasan terakhir, saya bacakan 8 kategori mereka yang berhak menerima zakat mal, insya Allah di pembahasan terakhir nanti. Oke, Ustaz, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Baik, berhubung sudah cukup kemudian marilah kajian di malam hari ini kita akhiri. Saya pada Ustadz Yahya kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khair jaza. Semoga ilmu yang diberikan pada dalam kajian malam hari ini menambah ketakwaan kita semuanya, dan pada Ustadz Yahya mendapatkan tercatat sebagai amal jariah. Amin. Baik, marilah kita akhiri kajian di malam hari ini, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
Kita akhiri dengan baca